meluangkan waktunya untuk hadir di sini dalam rangka sosialisasi program dan kolaborasi bersama dengan warga sekolah, dengan Dewan Guru, beserta dari mahasiswa kampus mengajar untuk mengelola aset yang ada di sekolah sebagai sumber daya agar optimal. Ya, untuk memulai sosialisasi ini dimulai dari pemaparan tentang apa sih sekolah itu. Sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik dan faktor abiotik, di mana faktor biotik itu unsur yang hidup, dimulai dari dewan guru, kepala sekolah, itu kan semua faktor yang unsur yang hidup ya. Dan unsur abiotiknya itu unsur yang tidak hidup, dari sarana prasarana yang ada di sekolah seperti perpustakaan, kelas-kelas gitu. Nah, dari yang ada di sekolah ini kita nanti akan identifikasi bersama aset apa yang dimiliki sekolah. Nah, sebenarnya ada dua pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan sumber daya. Ada pendekatan yang berbasis kekurangan, di mana pusat perhatiannya itu ada pada kekurangan yang dimiliki, bukan pada kekuatannya. Sedangkan yang kedua itu pendekatan berbasis aset, yang memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan atau potensi yang positif. Jadi di sini saya akan mengajak Dewan Guru dan mahasiswa yang sedang melaksanakan program pemerintah ya kampus mengajar untuk sama-sama berkolaborasi mengidentifikasi bersama apa sih aset yang dimiliki SD Angsana ini. Kemudian, nah ini aset yang ada di yang akan kita bahas ya. Nah ini mungkin dari 7 aset ini saya akan sebutkan dulu satu persatu. Ada modal manusia, modal agama, modal sosial, modal politik, modal finansial, modal lingkungan alam, dan modal fisik, seperti itu. Nah kita akan bahas bersama, mungkin dari Dewan Guru atau dari mahasiswa ada masukan tentang aset yang ada di Angsana ini apa. Nanti akan kita kelola agar optimal untuk kebutuhan siswa ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ratu yang telah memberikan jangannya mengenai guru penggerak di Angsana. Pertama, saya berterima kasih untuk Bu Ratu sendiri ya, yang selama ini sudah mencurahkan pengalamannya sebagai guru penggerak. Insya Allah mudah-mudahan ke depan kita bisa melaksanakan dengan adanya aset ini, mudah-mudahan kita bertambah maju, berkembang, dan berjalan dengan lancar. Amin. Sebetulnya kita ini dari guru aja banyak yang berpotensi ya, seperti memiliki bakat seperti guru olahraga yang sekarang sudah ada seperti Pak Egi itu. Pak Egi itu sebagai pelatih bulu tangkis seluruh provinsi sebetulnya ya. Terus mengembangkan bakat-bakat anak yang kemarin aja udah contohnya itu anak-anak juga banyak yang berpotensi seperti berenang itu ya, juara kedua, bahkan juara ketiga itu bulu tangkisnya. Setiap tahun kita itu mengirimkan anak itu alhamdulillah gitu lancar gitu mengenai potensi anak ini. Mereka itu sangat berbakat karena kita tahu bahwa lingkungan kita ini kan lingkungan perairan ya, sungai. Jadi anak-anak itu setiap hari berlatih sendiri, apalagi dengan dilatih dengan guru olahraganya, sehingga mereka itu berkembang ya, berbakat, bahkan menjuarai juara kedua. Selanjutnya guru-guru juga banyak yang berpotensi seperti Bu Rista, dia kan ahli senam gitu ya, ditarik instruktur, dia itu suka melatih di instansi lain, berbakat lah artinya mereka itu. Sedangkan anak-anak kita juga dilatih sebagai anak-anak kita ikuti semua apa yang diutus sama Bu terus gitu. Terus di sini juga ada potensi juga ya, seperti guru-guru yang lain juga seperti guru di sini ada guru-guru semua SD Aksara ini sudah mahir dasar, seperti pramuka itu sudah pada mahir dasar, bahkan sudah KML ya, kursus mahir lanjutan sudah ada. Pengalaman saya aja sebagai udah pernah KML gitu ya, bahkan pernah mengikuti pramuka itu di tingkat provinsi, tingkat cabang, kota gitu ya. Tapi sekarang ini sudah mendekati pensiun ya,
insya Allah ada pengurusnya generasi seperti Pak Mukris gitu ya, Pak Edi, Bu Rizka, Bu Mujiro, seperti Bu Risma juga, bahkan Bu Guru Penggerak juga bisa menangan hal ini. Sebetulnya kalau dihitung-hitung banyak aset kita juga ya, baik anak maupun guru. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya bisa mengikuti program ini Guru Penggerak, dan di sini tadi yang Bu Ratu sampaikan, pemetaan identifikasi aset, ada modal agama ya Bu ya. Saya rasakan di Angsana ini karena kebetulan SDN Angsana ini lokasinya masih berdekatan dengan lokasi Banten Lama, yang dimana Banten Lama itu terkenal dengan kota santri ya. Untuk agamanya lumayan bagus dan terkenal, lumayan kuat agamanya gitu. Nah, karena lokasinya berdekatan Angsana dengan Banten Lama, alhamdulillah di Angsana ini masih menjunjung tinggi tradisi dan budaya yang diwariskan oleh Kesultanan Banten. Misalnya tradisi Mauludan. Nah, sekarang ini juga karena tradisi di sini sebelum puasa mengadakan tradisi yang namanya munggahan, yang setiap daerah biasanya berbeda. Di Angsana ini tradisi munggahan berbentuk kayak riungan atau disebut dengan bacakan gitu. Nah, karena tradisi dan budaya di sini masih kental dan kuat, saya harapkan terus dan dilestarikan gitu, tradisi dan budaya di sini. Karena ini memang menyangkut ciri khas atau identitas suatu daerahnya gitu Bu. Nah, biar tidak hilang budaya tersebut, tradisi tersebut, kita ke anak-anak gitu, teruskan lestarikan, kita mengajari anak-anak atau memberi informasi atau ajak anak-anak untuk melestarikan budaya-budaya yang sudah ada. Pemetaan aset di sini modal fisiknya ya Ibu ya. Untuk sekolah SDN Angsana ini sarana dan prasarananya sih sudah cukup baik ya Ibu. Terutama di sini juga terdapat perpustakaan. Nah, akhir-akhir ini kami juga bekerja sama bersama Ibu Ratu sebagai guru penggerak mengaktifkan kembali perpustakaan ini yang berguna untuk siswa-siswi SDN Angsana untuk melakukan literasi. Alhamdulillahnya siswa-siswi juga sudah mulai senang Bu membaca di sini, karena kondisinya juga alhamdulillah sudah bersih, sudah bersih dan rapi ya Ibu. Mungkin nanti untuk kedepannya kita akan kembangkan lagi ya Bu perpustakaan ini atau sarana prasarana lain yang ada di SDN Angsana ini untuk kemajuan SDN Angsana ini, untuk memajukan pembelajaran siswa-siswi SDN Angsana.